Oke, tadi lagu dari Panji Sakti, tapi versi instrumental. Judulnya Jiwaku Sekuntum Bunga Kemboja. Nah, kita sekarang bakal ngobrol-ngobrol dalam rangka Islamic Virtual Festival. Kami dari Komuji Indonesia akan bincang-bincang khusus lagu-lagu karya Panji Sakti. Di sini sudah ada teman-teman yang saya kira cocok sekali untuk membahas lagu ini dari berbagai perspektif. Di sini ada Zulfa Nasrullah, ya. Nasrullah ya, pakai O. Bukan Nasrullah, ya. Oke, ini adalah sastrawan muda, esais, kritikus, yang saya kira bisa memberikan perspektif sastra dalam karya-karya Panji Sakti, walaupun kita boleh membebaskan dia untuk membahas dari sudut pandang yang lain. Lalu ada Kang Wawan Gunawan alias Wawan WG dari Jakatarup. Jakatarup adalah jaringan kerja antar Jakatarup, bukan, lain jaringan kerja antar umat beragama. Jadi liriknya akan dibahas mungkin dari segi spiritualitas ya, atau bagaimana ini bisa menghubungkan bagaimana universalitas dalam lirik-lirik itu ya, nantilah Pak Kang Wawan banyak. Oke, mungkin teman-teman bertanya ya, siapa Panji Sakti teh ya? Siapa gitu Panji Sakti? Kalau buat saya Panji Sakti itu ya siapa ya? Ya musisi, penulis lagu yang sangat istimewa. Lagu-lagunya sangat jujur gitu ya, dan mungkin aktivitasnya tidak hanya di Bandung, Indonesia, tapi juga di Malaysia ya gitu ya. Tapi yang lebih sering sih kita menemukan Kang Panji itu di Komuji ya gitu. Oke, nah sekarang kita ke para pembicara. Ini sebenarnya kalau dalam teori siapa tuh Roland Barthes ya. Pengarang itu sudah mati. Jadi kalau kita membicarakan pengarang, tidak membicarakan karya, jangan membicarakan pengarang. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan bukan filsafat ya. Kalau jadi awal doang. Nah, menurut Kang Zulfa, siapa sosok Panji Sakti itu bagi Kang Zulfa siapa? Saya pernah jalan-jalan ke Indramayu sama Kang Panji Sakti, workshop anak-anak. Itu bikin lagu hari itu juga. Dan bagus gitu, dan liriknya dari anak-anak gitu. Jadi saya nganggapnya Kang Panji Sakti itu musisi organik gitu. Organik. Jadi dia apa ya, musik tuh udah kayak nafasnya gitu loh. Kalau misalnya nemu apa, kayaknya bisa jadi lagu deh sama Kang Panji. Gitu ya. Oke. Jadi itu kesan pertama Zulfa terhadap Kang Panji itu orang yang kreatif, apapun bisa jadi lagu. Jadi anak kecil disuruh ngomong, disuruh nyanyi gitu atau bikin kata-kata, terus tiba-tiba ditangkap sama dia sisi terbaiknya, terus jadi lagu hari itu juga. Jadi nge-workshop anak-anak sampai jadi lagu beneran gitu. Dan itu keren pisan gitu. Ya. Tidak banyak orang bisa ya. Iya, Jadi bisa kan ada harus apa gitu kan. Diatur dulu, kontemplasi dulu. Kalau dia sangat mengalir gitu. Sangat mengalir. Oke, menarik. Jadi Kang Panji adalah orang yang kreatif, responsif gitu ya. Responsif. Oke, mantap. Oke, sekarang Kang Wawan punya kesan nggak terhadap sosok Panji Sakti ini? Ya, Kang Sarip, terima kasih. Kalau tadi menurut Kang Zulfa, Kang Panji itu organik, menurut saya herbal. Kang. Herbal ya. Bagus ada herbal, ada organik dia ya. tanaman yang eksklusif gitu ya. Ya. Mahal tapi hanya dimiliki oleh aktivis-aktivis, hanya dimiliki oleh orang-orang yang mencintai lingkungan. Tapi pasarnya ada. Jadi Kang Panji itu ini mohon maaf ya, ini disclaimer dulu Kang. Saya ini di dunia kesenian, dunia musik terutama saya mu'alaf Kang. Jadi harus disahadatkan lagi dengan Kang Sarip. Nah sebagai mu'alaf dalam kesenian, saya harus disahadatkan lagi Kang. Nah itu sebenarnya fenomena baru Kang. Karena kalau dulu saya punya darah seni bagus Kang.
Tapi pas tahun 2010 pas donor darah seninya keluar semua. Nah, sejak itu saya tidak mengenal lagi seni. Iya, iya. Atau jangan karena dihalalkan jadi. Nah, tapi karena setiap orang, saya percaya setiap orang punya radar seni gitu ya. Makanya kan kita pakai baju warna-warni, pakai celana milih-milih. Kan kalau nggak punya radar seni mungkin yang penting nutup celana, bisa pakai kresek, bisa pakai karung. Nah, kenapa kita pilih baju tertentu, celana tertentu? Karena punya radar seni. Nah, terutama kalau sering main ke Komuji, Kang ya, atmosfer seninya tumbuh, Kang. Jadi yang radar seni saya tadi yang mualaf itu kecil, kalau main ke Komuji itu ke bawah-bawah mirip-mirip seniman lah lumayan. Iya, iya, emang Komuji ini. Jadi kalau di dalam dunia pesantren ada KH, ada HK. KH itu Kiai Haji, HK itu hampir Kiai. Gitu. Nah, kalau main ke Komuji, HS hampir seniman gitu. Oke, Jadi HS. saya bersyukur sering main ke Komuji dan ketemu dengan sosok Kang Panji. Kesan saya Kang Panji itu seperti Kang Sarip pasti tahu di tokoh filsafat Yunani itu ada Kikero yang ditulisnya Cicero. Orang Sunda membacanya Cicero. Cicero. Naon surah siriwaye juga sero. Nah, saya kalau ketemu Kang Panji itu murah senyum. Siriwaye, jadi mengingatkan saya kepada tokoh Cicero itu. Itu bercandanya Kang. Tapi seriusnya saya ingat hadis Nabi. Kalau hadis Nabi itu bilang, kalau Anda mau sodakoh tapi tidak punya uang, tebarkanlah senyum. Karena senyum membahagiakan orang lain. Nah jadi pilihannya dua, Kang Panji itu rajin sodakoh dengan senyum atau memang nggak punya uang Kang, dengan senyum aja. Ya, Tapi bagus ya. dari senyum seperti itu saya lihat Kang Panji itu seorang humanis. Jadi kesimpulan saya Kang Panji itu herbal, murah senyum, dan humanis. Dan karya-karyanya makanya layak diperbincangkan. Oke. Berarti itu ya kesan-kesan yang ditangkap secara personal. Tapi kalau bahas karya itu boleh personal tapi boleh juga kita lepas ya dari kesan-kesan personal kita biar kita menilai karya itu bisa lebih objektif, bukan karena karunyanya karena kenal deket jadi kita bagus-bagusin. Enggak, sekarang kita coba bahas karya-karya itu mungkin kita lepaskan dari kedekatan kita sama Kang Panji dan kita fokus pada karya-karyanya misalnya. Oke, yang pertama itu kita bahas Jiwaku Sekuntum Bunga Kemboja. Yang tadi saya mainin ya, bagus kan ya gitu. Nah, jadi itu lagu ya saya kira teman-teman sudah lihat ya liriknya. Walaupun kadang lagu itu kita kalau kita bahas ini tentang apa mungkin kita kehilangan ini ya gairah dengan musiknya. Nah, tapi ya bolehlah karena ini judulnya bedah karya jadi ya bebas. Nah, kalau bagi Zulfa itu ketika mendengarkan lagu Jiwaku Sekuntum Bunga Kemboja itu apa ya? Apa yang dibayangkan Zulfa atau apa yang ditangkap baik kesan maupun pesan dari lagu itu? Satu kalimat misalnya Jiwaku Sekuntum Bunga Kemboja. Ya. Jiwaku ini kan artinya dirinya gitu. Lalu dia membandingkan dirinya dengan hal di luar dirinya. Nah yang menarik, kalau kita bicara kenapa ini kok masuknya ke spiritualitas gitu. Dari segala perbandingan, dia membandingkan dirinya dengan sekuntum bunga kemboja, yang dalam konteks Indonesia kan posisinya tuh berada dimanapun ya gitu kan. Tapi kalau kebanyakan misalnya dalam umat Islam, bunga kuburan kan kalau bunga kemboja itu kan gitu. Walaupun akhir-akhir ini kita sering menemuinya di kafe-kafe ya. Kafe-kafe gitu. Tapi biar orang main ke kafe ingat pati. Tapi dari semua bunga dia memilih bunga kemboja. Kita memang lihat dia indah gitu ya. Tapi juga sakral gitu. Terus tapi yang paling menarik menurut saya secara pribadi ketika membaca ini tuh ada istilahnya dicekam cerita. Nah, dia kemudian menspesifikkan dari bunga Kamboja yang banyak makna lapisan budaya itu ke bahwa bunga ini tuh dikelilingi cerita yang mencekam gitu. Kemudian dia membayangkan dirinya adalah bunga tersebut. Jadi dari semua ini, dari lagu ini kalau kita lihat liriknya dia memulai dengan Jiwaku sekuntum bunga kemboja, dihempas angin, didera hujan, disengat matahari,
yang menarik dicekam cerita. Ini kalau kita ngomong konteks hari ini, narasi yang banyak gitu hari ini tuh bisa melakukan banyak hal gitu ya. Gara-gara kata misalnya, gara-gara cerita tertentu seseorang bisa melakukan apapun hari ini. Gara-gara persoalan sentimen atau menghina sesuatu, satu umat bisa dimobilisasi gitu misalnya. Nah, Jadi cerita itu rupanya mencekam dan ini bagi saya paling menarik dari lirik ini gitu ya, dicekam cerita gitu. Jadi betapa cerita pun punya sisi yang mencekam dan kata dicekam cerita itu tepat gitu dengan konteks ini. Dan aku akan mengingatnya terakhirnya. Dan ini kayak cerita tentang seseorang yang membayangkan dirinya apa, gitu kan? Lalu dia ingin kembali kepada pemiliknya sebagai apa. oke. Sebelum lanjut ya, kita baiknya, jadi katanya kata Pak Dieter Mark, jadi kalau mau ngomongin musik tuh harus langsung dengerin musiknya. Nah, gimana? Kita mau dengerin lagu Panji Sakti live apa rekaman? Rekaman. Oke, go. Jiwaku sekuntum bunga kemboja, dihempas angin, didera hujan, disengat matahari, dicekam cerita, dan aku kan mengingatnya. Sebagai cinta yang memahami bagaimanapun akhir cerita kita, sekuntum jiwa yang tak letih menyerukan rindu. Pada dia pemilik semesta. Jiwaku sekuntum bunga kemboja, dihempas angin, didera hujan, disengat matahari, dicekam cerita, dan aku kan mengingatnya. Sebagai cinta yang memahami bagaimanapun akhir cerita kita, sekuntum jiwa yang tak letih menyerukan rindu. Pada dia pemilik semesta. Sebagai cinta yang memahami bagaimanapun akhir cerita kita, sekuntum jiwa yang tak letih menyerukan rindu. Pada dia pemilik semesta. Jiwaku sekuntum bunga kemboja, dihempas angin, didera hujan, disengat matahari, dicekam cerita, dan aku kan mengingatnya. Sebagai cinta. Terima kasih semua teman-teman yang sudah hadir.
Oke, tadi udah kita dengerin tuh Jiwaku Sekuntum Bunga Kemboja dari Kang Panji Sakti. Kita lanjut ya ngobrolnya karena sudah ada pengalaman langsung tadi dengan musiknya. Mungkin kita bisa merasakan hal yang lain. Zulfa mau lanjut yang tadi? Silakan. Jadi dia membayangkan dirinya sebagai sekuntum bunga kemboja. Nah, di lirik akhirnya sekuntum jiwa gitu. Jadi sekuntum bunga, lalu dia mengakhiri ceritanya bahwa kita ini hanya sekuntum jiwa gitu, yang akan kembali gitu kepada pemiliknya gitu. Jadi menurut saya yang menarik dari lirik ini tuh dia sangat hati-hati gitu, mengarahkan pendengar, berarti ya bukan pembaca kalau musik ya, pendengar pada gagasan tentang manusia atau individu menurut Kang Panji gitu. Jadi dia meminjam dulu sekuntum bunga kemboja untuk membayangkan gitu betapa sementaranya gitu kita gitu. Lalu endingnya dia simpulkan dengan bahwa kita cuman sekuntum jiwa gitu. Jadi menurut saya itu menarik sekali dari lirik yang ini. Oke, kita masih banyak ya, tapi kita tahan dulu, kita cari perspektif lain. Tadi Zulfa ngomongin spiritualitas ini kayak yakin banget spiritualitas ya, padahal nggak ada istilah-istilah ya istilah-istilah religius gitu ya, konsep-konsep yang itu sangat keseharian ya, bahkan cenderung alam gitu ya. Nah sekarang pandangan Kang Wawan sendiri gimana? Apa betul ini lagu-lagu spiritual atau justru sangat sekular? Gimana? Atau gimana tanggapan secara umum ya? Yang pertama lagu Kang Panji Sekuntum Bunga Kemboja itu membuyarkan imajinasi saya, bukan membuyarkan, malah melengkapi imajinasi saya tentang sekuntum mawar merah, Kang. Lagu dangdut kan. Nah, memang saya bukan seniman, Kang Sarif, tapi angger Kang ngadanggu dangdut mah oyak gitu kan. Gak harus seniman. Jadi melengkapi imajinasi saya tentang sekuntum mawar merah. Nah, tapi lagu dangdut juga kalau bagi saya sufistik, Kang. Lagu dangdut itu menceritakan penderitaan. Suaminya nggak pulang, judi, mabuk, tapi dinyanyikan dengan bergoyang. Seolah-olah hidup itu sudah di atas rata-rata lah. Jadi kesedihan itu sudah tidak lagi membuatnya terpuruk gitu. Nah, kalau lagu Sekuntum Mawar Merah itu genre dangdut, nah lagu Kang Panji ini lebih reflektif gitu Kang. Sekuntum Bunga Kemboja, pikasieun gitu. Karena tadi seperti Kang Julfa bilang, bunga kemboja itu kuburan gitu. Nah, saya melihat baik Sekuntum Mawar Merah, saya jadi bandingkan itu ya, baik Sekuntum Mawar Merah maupun Sekuntum Bunga Kemboja itu sama-sama lagu sufistik. Nah, kalau Sekuntum Mawar Merah memang agak ada ini ya, jail-jailnya dikit Kang. Mawar merah itu bunga yang selalu seringkali disebut oleh Rumi, Jalaluddin Rumi, atau bahkan oleh sufi-sufi lain. Karena katanya seperti kata Ali bin Abi Thalib, bunga itu menyisakan wangi bahkan kepada tangan yang menghancurkannya. Gitu. Jika Kang Sarip lah sering dizalimi orang, tapi sebenarnya Kang Sarip itu bermanfaat bagi banyak orang. Bunga mawar. Nah, mawar itu memang berduri, tapi mawar tidak dikenal karena tajamnya, tapi dikenal karena harumnya gitu. Nah, cuman orang Indonesia kan sering agak jahil-jahil Kang. Mawar yang artinya sangat sufisme, wardah, wirid itu sama ya, mawar. Jadinya lagu dangdut. Seperti lagu Bang Toib Kang, itu kan lagu yang diciptakan oleh Guru Ijai, Kiai Haji Zaini Abdul Ghani dari Kalimantan, itu sufi kontemporer. Bikin lagu Ya Toibah, Ya Toibah. Nah tiba-tiba datang ke jagat dangdut jadinya Bang Toib gitu. Nah itu plesetan-plesetan yang ya mudah-mudahan mengantarkan seseorang menuju spiritualitasnya. Nah yang dangdut-dangdut saja Kang menyampaikan kepada kesejatian, apalagi lagu Kang Panji. Jadi, menurut saya betul, ini lagu Sekuntum Bunga Kemboja ini mengingatkan saya kepada syairnya Rumi. Rumi pernah bilang, manusia itu kalau diibaratkan bambu, itu bambu yang dicerabut dari rumpunnya,
kemudian bambu itu dipotong, dijadikan seruling, tapi setiap seruling itu ditiup, dia hanya menyanyikan lagu tentang kerinduan kepada rumpunnya itu. Jadi manusia itu bagaimanapun berasal dari Tuhan. Sepanjang dia hidupnya, walaupun dihempas angin, walaupun didera hujan, walaupun disengat matahari, walaupun dicekam cerita, tapi tetap itu layak untuk diingat. Dan di ujung-ujungnya nanti itu tetap dimaknai sebagai cinta. Saripuh-ripuh nahirup, Kang Sarip, tetap kita berasal dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Itu yang sering ada di keranda itu, Kang. Nah, dulu Gus Dur ditanya sama santri baru, Gus, itu di keranda ada tulisan Arab, apa itu artinya? Kata Gus Dur, itu artinya yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Nah, jadi menurut saya betul. Tadi yang Kang Zulfa sampaikan, ini lagu tentang perjalanan seseorang dari Tuhan menyelusuri kehidupan dan akan kembali kepada Tuhan, dan ia mensyukuri itu semua sebagai cinta gitu. Oke, ya sebenarnya ngomong-ngomong sufisme, tadi ngomong dangdut, ya kita bisa bilang bahwa kedua-duanya sama-sama menjadikan hal-hal yang tidak pasti dalam hidup ini tidak perlu diratapi ya, tapi kita rayakan saja begitu ya, rayakan, kita buat gembira. Dan saya kira sufisme setuju ya bahwa spiritualitas itu dirayakan. Bahkan gitu ya. di sufisme itu kan antara derita dengan kebahagiaan gak ada bedanya. Iya. Semuanya bukan milik kita. Jadi nemu duit, nemu emas dengan nemu kotoran sama aja, itu bukan milik kita. Jadi ya hidup mah santuy we gitu. Santuy ya. Seperti kata pepatah demotivasi ya, kesuksesan adalah kegagalan yang tertunda. itu buku keren sekali. Oh udah ada ya? Oke. Sorry jangan lain tempatnya promo. Tapi Bang Sarip, Oh ya. saya mendengarkan lagu ini justru melihat perjalanan pencariannya Kang Panji gitu yang menarik. Jadi cara dia membahasakan interaksinya dengan pemilik semesta itu ada perjalanannya gitu. Dia melihat sekuntum bunga itu gitu. Nah, artinya ini tuh kayak dasar banget dari pencarian siapa dirinya, siapa pemiliknya gitu loh. Yang menarik itu dari cerita ini gitu. Dan ya mungkin kita akan mendengar, bisa jadi itu adalah kisah Kang Panji ya gitu. Atau juga jangan-jangan kita juga setiap hari seperti Kang Panji. Cuman apakah kita sudah menemukan diri kita yang lain dari luar diri kita gitu. Kalau Kang Panji kan membayangkan dirinya sekuntum bunga Kamboja. Terus kalau kita apa gitu. Jadi saya kalau setelah mendengar ini jadi kayak, wah saya apa ya gitu. Atau jangan-jangan saya juga itu gitu. Ya. Oke. Wow, ini dari lagu yang sebenarnya liriknya begitu simpel ya, tapi kita bisa bahas secara mendalam sampai ke hal-hal sofistik. Oke, kita ada penampilan ya dari Kang Ali Zaki. Nah, silakan. Jadi karena Komoji itu lekat dengan musik-musik, jadi dalam setiap acaranya harus ada musik. Kalau nggak ada musik berarti bukan Komoji, pengajian pada umumnya. Gitu ya. Oke, kita saksikan Ali Zaki. Sayang Laila, bolehkah ku berharap sayang Laila, ingin aku ucapkan ingin ku hidup 1000 bulan untuk bisa selalu melihatmu.
yang bisa hidup selamanya. Ku hanya mengagumi dari bawah sini. Di malam yang dingin, kau coba terangi tanpa ada yang peduli. Ku hanya mengagumi. Tiada yang bisa hidup selamanya. Ku hanya mengagumi dari bawah sini. Sayo Laila, ingin aku ucapkan. Sayo Laila, maafku pergi. Oke, ketemu lagi bareng kita di Komuji Indonesia di acara Islamic Virtual Fest. Ya bagi teman-teman yang bosen lihat kita ya, ada acara yang paralel juga bersama dengan Komuji ini, yaitu di Madinah, Cordoba, dan Mekah. Itu nama-nama ruangan Zoom, begitu ya. Nah, itu bisa pilih ya, kalau misalnya bosen ini dengerin ini pindah, kalau di sana bosen ya pindah sini gitu ya. Oke. Baik, kita masuk ke pembahasan lagu berikutnya. Setelah tadi lagu Jiwaku Sekuntum Bunga Kamboja, ini kita bahas lagu berikutnya, yaitu belajar mati ya. Gimana menurut Zulfa tadi soal temponya riang tapi isinya mencekam. Nah kalau bagi Zulfa sendiri gimana tuh kesan dan pesannya mendengarkan lagu Belajar Mati itu? Benar banget Kang, jadi ini judulnya ekstrim bagi saya gitu kan, belajar mati gitu kan. Jadi kayak apa ya, sesuatu hal yang ditakuti semua orang, tapi kita kayak ayo kita belajar gitu. Dan lagunya riang gitu kan. Jadi apakah ini kayak permainan ngajak orang untuk apa mati massal gitu atau gimana ya? Bunuh diri. Atau bunuh diri gitu kan. Ayo kita belajar mati misalnya gitu kan. Tapi saya sih lihatnya yang menarik dari sini adalah dia memang dari lagu ini si liriknya juga nggak terlalu puitis-puitis gitu kan. Jadi liriknya keseharian yang kayaknya orang terbiasa mengalami. Nah Kang Panji itu kayak mati sebagai konsep yang katanya itu, rupanya kita setiap hari juga hidup mati sebenarnya. Jadi bukan mati kehilangan nyawa aja gitu.
tapi Oke. juga mati dalam definisi yang lain. Misalnya, dan itu ditegaskan di satu lirik, mari belajar mati, mati sebelum mati. Gitu. Jadi ada 2 mati di sana. Ya. Kematian yang harfiah hilangnya nyawa, dan satu lagi mati yang Ego yang mati atau apa ya? bisa aja semangatnya yang mati gitu kan, Hmm. atau gairah hidupnya yang mati, Hmm. atau kemanusiaannya yang mati gitu. Oke. Jadi mati itu bergerak gitu. Dan ada juga satu diksi menarik di sini tentang ingatan gitu. Cara kita mengingat isyarat bayangannya gitu kan. Jadi ini asik sih, asiknya jadi kayak ngingetin kita bahwa, tapi silakan tafsirnya bebas, apakah misalnya jangan takut mati ya, wong setiap hari kita mati kok gitu. Dan hidup lagi gitu. Atau misalnya, wah ini jadi nyiapin saya untuk mati yang sebenarnya gitu, menghadapi mati setiap hari. Jadi bisa banyak gitu tafsirnya. Oke. Tapi yang paling menarik itu, mati sebelum mati, kita menemukan 2 mati di sana. Oke, jadi mati di sini bisa orang yang tampaknya hidup gitu ya, tapi sebenarnya kemanusiaannya mati gitu ya. Atau bisa juga mati ini semacam suatu kondisi yang selalu kita alami sehingga kita tidak perlu khawatir Betul. akan mati yang sebenarnya itu ya. Yang harus teman-teman cari dari lirik ini adalah poin belajar yang ingin disampaikan Kang Panji melalui lirik ini tuh, belajar yang kayak gimana sih belajar mati itu? Gitu kan? Kalau saya tadi menangkapnya memahami mati-mati yang lain gitu. Ya. Sehingga kita kemudian terbiasa dengan mati yang sebenarnya. Oke. Tapi teman-teman bisa yang lain, bebas. Oke, Zulfa, kita tahan dulu, Kang Wawan juga. Kita akan mendengarkan langsung bagaimana lagu Belajar Mati itu. Go. Berkali jatuh dan terpuruk, kalau mengeluh malah busuk, semakin buruk dan terhina jika tak ridho mensyukurinya. Saat senang sering lupa manis dan lapang, tak semata untuk membeli yang diingini. Hati-hati, jangan lupa diri. Mari belajar mati, mati sebelum mati. Kecilkan api, tunggu tobat, jangan ditunggu. Dan pelitanya menembus tabir kaca, bekal untuk membaca isyarat bayangannya. Belajar jadi hamba, hamba yang paling hamba. Mari belajar mati, mati sebelum mati. Kecilkan api, tunggu tobat, jangan ditunggu. Pasrahlah pelitanya menembus tabir kaca, bekal untuk membaca isyarat bayangannya. Belajar jadi hamba, hamba yang paling hamba. Mari belajar mati, mati sebelum mati. Kecilkan api, tunggu tobat, jangan ditunggu. Pasrahlah pelitanya menembus tabir kaca, bekal untuk membaca isyarat bayangannya. Belajar jadi hamba, hamba yang paling hamba. Mari belajar mati, mati sebelum mati. Mari belajar mati, mati sebelum mati.
Mari belajar mati, mati sebelum mati. Mari belajar mati, mati sebelum mati. Ya, tadi luar biasa sekali lagu Belajar Mati itu. Jadi bisa ya bikin lirik itu mati sebelum mati, hamba yang paling hamba. Itu kan pengulangan, itu nggak boleh dalam EYD dan Puebi. Ya apa ya, gimana aku kehilangan ini nih kata-kata ya. Tapi Kang Wawan gimana tadi? Kalau saya yang suka bikin-bikin lirik ala-ala itu, tadi Kang Panji ngomong apa? Isyarat bayangannya. Wah, jadi ketika kita menganggap ya ini mau ke arah ilahi ini ya, isyarat kalau aku sih nulis lirik kemungkinan isyarat yang kuasa atau apa ya yang wah ini banget lah langsung pokok ya to the point. Kalau ini tiba-tiba isyarat bayangannya, jadi kita tidak bisa menebak ini sebenarnya arah spiritualnya kemana gitu. Wah, tapi selalu dibelok-belokkan sama Kang Panji nih. Gimana menurut Kang Wawan? Iya, Kang Sarip, itu menurut saya kecerdasan Kang Panji sebagai pembuat lirik. Jadi di lirik-lirik Kang Panji itu di lagu-lagu lain ya, di lagu apa itu Dia Danau, itu juga ada gradasi-gradasi kecil yang kalau kita tidak jeli kita tidak melihat perubahan-perubahannya. Nah, saya melihat di lagu ini yang Mati Sebelum Mati, pertama-tama Kang Panji itu ingin menyuguhkan kepada kita mati dalam pengertian denotatif. Mati sebenarnya. Mati sebenarnya. Dan selanjutnya Kang Panji menyampaikan mati dalam pengertian konotatif yang tadi disampaikan oleh Kang Julfa. Yang mati dalam pengertian konotatif itu dalam dunia sufi dikenal mutu qobla anta mutu. Matilah engkau sebelum engkau mati. Nah, tapi saya ingin yang denotatif dulu, makna mati yang sebenarnya. Itulah sebabnya kenapa Kang Panji menyanyikan ini sangat riang, Kang. Oke. Ini mengingatkan saya kepada sebuah naskah teater yang ditulis tahun 1986. Apalnya, saya malah lain seniman gak apal, Kang. Tahun 1986 itu Pak Saini KM. Pas ini. Nulis naskah judulnya Siti Jenar. Oh. Pak Saini orang Sumedang, Muslim, katakanlah dari golongan priai, menulis naskah tentang Syekh Siti Jenar. Di situ diceritakan waktu terjadi bencana, itu pengikutnya Siti Jenar itu lari tunggang langgang, ketakutan. Tapi yang menarik, Kang, itu dikritik oleh Pak Yakob Sumarjo, orang Jawa, Katolik. Kenapa bisa saling sapa ya, saling sambut? Karena ini bicara spiritualitas. Kata Pak Yakob gini, saya tidak sepakat dengan apa yang ditulis Pak Saini, waktu pengikut Syekh Siti Jenar tunggang langgang karena ditimpa bencana. Seharusnya bagi seorang pengikut sufi, pada saat dia mau mati itu kegembiraan yang luar biasa, Kang. Jadi Rumi pernah ditanya, waktu Rumi sakit gitu akan meninggal, engkau akan meninggalkan kami. Terus Rumi bilang, jangan kalian bersedih, kematian adalah gerbang pertama untuk aku ketemu Tuhan. Jadi kematian itu menggembirakan. Nah makanya Kang Panji begitu. Kang Sarip udah gembira belum? Oh jangan nanti mau mati. Nah, Kang Panji begitu dia membahas. Terus nih. Jadi lila maut. Lila maut berarti. Nah Kang Panji begitu dia bicara kematian secara denotatif dia gembira, Kang. Makanya tadi Kang Sarip bilang lagunya penuh kegembiraan. Nah itu mengingatkan saya naskah Siti Jenar dan dialog diskusi antara Pak Saini dengan Pak Yakob. Jadi itu sesuatu yang menggembirakan karena kematian itu adalah gerbang pertemuan awal dengan Tuhan. Nah kalau kematian secara konotatif itu mengingatkan saya kepada tokoh sufi yang lain namanya Bayazid Al-Bustami. Bayazid Al-Bustami. Nah ya. saya tahu gini-gini belajarnya ke Habib Egi sebetulnya. Oh iya, Habib Egi. Bayazid Al-Bustami itu pernah dia cerita tentang seorang pejalan sufi. Murid itu disuruh naik haji, kemudian ditanya oleh gurunya begitu dia pulang. Nah naik haji itu harus pulang, Kang, jangan tinggal di sana lama-lama. Karena rukun Habib Egi Islam. itu yang kemarin pulang naik travel terus dikerumunin itu. Jadi Iya. rukun Islam itu tidak cukup 5, kan yang 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. 6-nya pulang sebetulnya, masa nggak pulang? Oh iya benar-benar ya. Nah, Naik haji pulang. Bukan pulang, turun. nah, ya karena itu setara dengan puisinya Iqbal. Iqbal bilang keutamaan Rasulullah adalah
pada saat sudah menuju Sidratul Muntaha dan ketemu Tuhan, Rasulullah bersedia pulang lagi dan bergumul dengan kita-kita. Orang sudah ketemu Tuhan harusnya ya udah lebih enak di sana. Jangankan ketemu Tuhan, Kang, ketemu presiden aja mung balik gitu. Ketemu mantan aja hese balik. Nah, kamu ketemu Tuhan pasti nggak mau pulang. Tapi kata Muhammad Iqbal, keutamaan Rasulullah adalah setelah bertemu dengan Tuhan, justru pulang lagi ke semesta untuk menyampaikan apa visi kenabiannya itu. Nah, dalam hal itu saya kira saya teruskan cerita Bayazid sedikit lagi. Jadi waktu muridnya ditanya, apa yang kau lihat saat kau ke Mekah? Muridnya bilang, saya ketemu dengan banyak orang, ketemu masjid dan ketemu Ka'bah. Tapi kata gurunya, naik haji kamu batal, gagal. Silahkan naik haji lagi. Kenapa? Yang kedua naik haji lagi. Pulang dari haji ditanya lagi, apa yang kamu lihat? Saya hanya lihat Ka'bah dan masjid. Oh, kamu gagal. Sampai yang ketiga, naik haji pulang lagi, Bayazid nanya, apa yang kamu lihat? Saya tidak lihat apapun kecuali Tuhan. Nah, jadi memang kita naik haji, kita beribadah, kita apapun itu untuk takorum kepada Tuhan dan kita tidak lagi mengenal yang lain. Itu namanya fokus, kan. Nah, setelah konon Bayazid itu ketemu dengan Tuhan, dengan Allah, kemudian Bayazid ditanya, apa yang kau inginkan? Kata Bayazid, uridu an uridu. Aku ingin tidak punya keinginan. Wow. Jadi keinginannya itu bertajali dengan keinginan Tuhan. Kalau Tuhan ulas asih, kita ulas asih. Tuhan maha melihat, maka kita juga melihat. Tuhan maha menyantuni, kita juga menyantuni. Nah, keinginan manusia itu melebur dengan keinginan Tuhan. Nah, pada saat seperti itulah, itu yang terjadi adalah mutu qabla anta mutu. Kematian sebelum mati. Jadi kita sudah tidak punya lagi kehendak kita dengan kehendak yang maha kuasa sudah menyatu. Jadi Kang Panji ini sufi sekali. Sufi sekali ya, gimana Kang Panji disebut sufi? Tapi Kang Sarip, agar bisa seperti itu, Kang Panji mengingatkan di sini, kecilkan api tungku. Kecilkan api tungku tadi ada api itu. Ada api tungku kecilkan, tobat jangan ditunggu itu kayak gimana caranya? Tobat jangan ditunggu. Terus dia bilang, pasrahlah pelitanya. Pelita itu kan api. Tungku juga ada api di sana. Menembus tabir kaca, terus kita ngebayanginnya kayak, tahu kan patromak tuh? Pelita yang dikecilin terus tebus tabir kaca. Dari cahaya dari si api itu, kemudian kita menemukan atau mencari bayangan itu. Bayangan Tuhan tuh akan ada dari itu. Jadi satu sisi ego manusia itu nggak boleh padam. Ya. Jadi dikecilkan gitu. Dia posisinya kayak apa ya kan? Tetap gitu, nggak jadi padam gitu. Dan ujung-ujungnya yang menarik, untuk bisa melihat bayangan. Ujung-ujungnya menarik. Memadamkan api itu diimplementasikan dengan kehambaan. Belajar menjadi sebenar-benarnya hamba. Hamba itu dalam bahasa Arab abdun. Abdun itu hamba. Orang Sunda menyebut dirinya abdi. Itu satu kata dengan abdun. Nah, orang Melayu menyebut dirinya sahaya. Sahaya itu hamba. Jadi sebetulnya relasi orang Indonesia kepada orang Indonesia lain atau bahkan kepada warga dunia adalah penghambaan, pengabdian. Jadi ya tugas kita adalah saling melayani antar satu sama lain. Gitu. Bagus tuh, keren. Wow, bagus sekali, bagus dengan kita melayani kemanusiaan, maka dalam hadis siapa yang menyayangi manusia maka dia akan disayangi oleh Tuhan. Gitu. Jadilah hamba yang paling hamba, bro. Oke, mantap. Oke, kita jeda dulu. Kita akan saksikan ini ya, musisi asal Italia, John Castellano. Ya ini. Oke, kita lanjut saksikan John Castella. Satu masa terjadi, kawan-kawan. Satu masa terjadi, berkata sang ayah, siapakah sekali tempo tak ingin tamasya, bukanlah kemewahannya begitu rupa, namun sepadan megahnya gembira kita. Suka hatinya sang ibu merangkai tutur, bijaksana layaknya kita bersyukur, berkenan dengan sajian masakan rumah. Duduk tinggilah di rumput pinggiran kota, tinjaulah ayah, ujarnya sang anak. Hamparan kota di pemandangan cerah, oh ke langit gedung seolah mencakar. Tengoklah ibu, alangkah gagah perkasa.
Yuk tamasya yuk, tamasya yuk. Lalu kawan-kawan, ayahnya berkata gini. Saat beranjak kebesaran aku tercinta, cakrawala kau cakar tiada gentarna. Oh hanya saja jangan lekas kau lupa, mana di mana pijak berakar. Ingatlah hari ini anakku tersayang, sungguhlah pernah kita ada di sini. Jikalau hari esok kelak kau julang, nuranilah taruhannya nanti. Ada kala pulang, ada kalanya berpulang. Ayahnya ngajak berpulang. Oh, bila senja meminta diri, tanda bertanda waktulah silam. Oh, tamasya kita ini, mari kemari ke balik malam. Hey. Boleh goyangnya yang di rumah. Oh, tamasya. Sekali lagi yuk. Wow, tadi John Castella mantap. Ngomong-ngomong tentang kematian, ini kayaknya lagu berikutnya juga ada hubungannya lah dengan mati-mati gitu ya. Karena saya kira spiritualitas itu juga dekat dengan bagaimana kita merayakan kematian itu ya. Ini saya kutip dikit ya biar agak Yunani gitu ya. Ini tadi kan sufi gitu ya. Ini agak barat dikit. Ini Epicurus ini sebenarnya sudah bicara hal yang sangat sofistik ya. Dia bilang, mengapa kita itu harus khawatir dengan kematian? Kalau aku hidup, kematian itu belum datang. Dan ketika kematian itu datang, aku sudah tidak ada. Oke, ya kita lanjut lagi bersama Komuji Indonesia di Islamic Virtual Fest. Nah, kita masuk pada pembahasan lagu ketiga atau yang terakhir. Ini soal lagu berjudul Dia Danau. Wah, tentang danau ya. Kenapa danau bukan sungai ya? Ini menarik. Dia danau ini apa ya? Kalau saya dengar-dengar sih kayak ada orang yang menyendiri gitu ya. Mungkin hanya dia dengan Tuhannya di danau itu. Ini mengingatkan saya pada apa ya? Novelnya Paulo Coelho itu di tepi sungai Piedra. Oh, aku menangis, aku duduk merenung gitu. Nah, itu kan selalu penting itu berhadapan dengan air itu kadang-kadang bercermin dengan ilahi. Nah, gimana menurut Zulfa tentang lagu Dia Danau ini? Apa yang bisa ditangkap? Saya akan menyoroti lebih ke tidak langsung hubungan dengan ilahiyah ya gitu. Tapi dari judulnya Dia Danau, ada manusia, ada alam. Ini yang menarik. Jadi ketika saya mendengar lagu ini, saya kalau kamera maka ada semacam zoom in, zoom out gitu loh. Scene-scene yang membandingkan, tapi endingnya antara manusia dan alam ini, orang dan danau ini, tapi endingnya tuh tiba-tiba bersatu gitu loh. Kayak ini kalau difilmkan, untungnya jadi lagu. Kalau untung jadi lagu. Nah, ada yang seperti menyendiri, tapi nyatanya dia tidak sendiri. Menarik, ini juga aneh ya. Seperti menyendiri itu apa ya? Dia nggak yakin. Diawali dengan nggak yakin, diakhiri dengan kesimpulan bahwa memang sepertinya tidak sendiri gitu. Gitu kan? Ada yang seperti menyendiri, tapi nyatanya dia tidak sendiri. Ininya gamang, belum yakin, endingnya yakin, tapi keyakinan di atas ketidakyakinan, gitu kan? Mantap. Itu menarik sekali. Zulfa jago ngomongin sastra kayak Narudin Pituin. Oke, terus gimana? Nah, penyatuannya itu jadi
ada yang sedang menjadi, tapi dia sedang asik bercengkrama dengan semesta yang membuatnya menjadi tiada. Jadi semesta itu kan kadang sesuatu hal yang gede gitu. Gede gitu, atau sesuatu hal yang bercengkrama dengan semesta seolah dia bisa merangkul semesta gitu. Tapi ketika dirimu merangkul membaca semesta, saat itu pula kamu tuh semakin bukan apa-apa sebenarnya. Oke. Gitu kan? Jadi ini apa ya? Cara Kang Panji mendefinisikan posisi manusia dan alam gitu. Manusia dan hal di luar diri manusia, dalam hal ini alam. Jadi manusia yang selalu ingin bercengkrama dengan semesta itu, atau dalam bahasa lainnya misalnya apa, eksploitasi ya Kang. Banyak kan orang tuh ingin terhadap alam tuh mengambil keuntungan aja dan sebagainya. Ingin bercengkrama tapi tidak dibalikin gitu Gitu. Bukan hanya ngobrol akhirnya. Awalnya ngobrol, tiba-tiba ada peluang gitu kan. Terus akhirnya dikeruk gitu. Curhat. Dibunuh gitu kan. Ya. Manusia lah maklum, namanya juga manusia. Ya. Nah, tapi endingnya di sini, si orang ini terhadap danau, dia duduknya menghamba, duduk dalam danau air mata. Nah, ada metafora danau air mata. Bagi teman-teman yang ini, jadi metafora itu kalau simile itu hanya menyepertikan, saya seperti apa. Kalau metafor itu menyatukan, sepertinya hilang. Oh, sepertinya hilang. Oke. Jadi danau yang seperti air mata, bisa jadi begitu orang kan menganggap. Ya. Nah, danau yang jernihnya seperti air mata seseorang, nah, itu masih ragu dia. Tapi Simile. kalau Kang Panji udah bilang danau air mata, itu artinya dia udah menganggap dua hal ini tuh setara dalam sebuah apa ya ini penghambaan atau perenungan dua orang, dua makhluk ini ya, dua entitas ini, manusia dan danau gitu. Jadi yang menarik di sini saya melihat posisi dia membandingkan kemudian menyatukan dua hal, alam dan manusia. Mantap ya, simile metafor asa ingat pelajaran bahasa Indonesia. Oke, Kang Wawan silakan lanjut. Jangan lupa itu on dulu Ya. mic-nya. Ya, gimana Ya, Kang pendapatnya? Sarip. Saya kira dengan lagu ini Kang Panji memperoleh predikat baru lagi. Tadi saya katakan Kang Panji itu herbal, humanis, murah senyum, sufi, dan satu lagi ternyata ahli bahasa, Kang. Jadi Kang Panji itu begitu cerdas, tadi menggeser makna kematian dari yang denotatif menjadi konotatif. Dalam lagu ini pun saya melihat Kang Panji begitu. Di lirik pertama, Kang Panji bilang ada yang sedang seperti menyendiri. Nah ini manusia dalam perspektif basariah kalau dalam bahasa Arab. Jadi saya yakin Kang Panji pasti jago bahasa Arab kan. Ya, namanya juga Panji Sakti ya. Ya, Panji Sakti, dia namanya kan sakti, Kang. namanya Islami kan. Gitu. Iya. Kalau saya kurang Islami, Syarif kan Islami, Zulfa, Wawan, saya Sunda. kurang Islami. Nah, dalam bahasa Arab Kang manusia itu disebut dengan 3 kata. Dan itu jadi gradasi makom. Yang pertama manusia itu disebut dengan kata basar. Basar itu manusia tapi perspektif fisik. Makanya Nabi Muhammad pernah bilang, "Ana basarun mislukum." Aku manusia biasa seperti kalian secara fisik kan. Kita punya rambut, Nabi punya rambut. Nabi rambutnya gondrong ya sesaya lah kurang lebih. Ya kita juga punya rambut. Nabi punya mata, kita punya mata. Nah yang kedua dalam bahasa Arab, manusia itu disebut dengan kata insan. Insan ini perspektifnya ruhaniyah Kang. Nah makanya ruhaniyah itu maksudnya gini, bukan matanya, kalau biji matanya basar. Tapi kalau penglihatannya itu insaniyah, ruhaniyah. Bukan kupingnya nih, tapi pendengarannya itu insaniyah, ruhaniyah. Bukan jantungnya tapi perasaannya itu insaniyah. Nah, bukan otaknya tapi pikirannya. Insaniyah itu potensi ruhaniyahnya. Makanya Bimbo pernah bikin lagu bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar gitu. Berakal tapi tak berpikir. Nah itu fungsi basariahnya ada tapi fungsi ruhaniyahnya nggak ada. Nah di dalam Islam manusia sempurna itu disebutnya insan kamil, bukan basar kamil. Dan juga bukan Ridwan Kamil ya tentu saja. Nah disebutnya insan kamil. Jadi manusia itu sempurna justru perspektif ruhaniyahnya Kang. Kalau dia bisa mendengarkan apa yang harus dia dengar, melihat apa yang harus dia lihat, berpikir apa yang harus dia pikirkan. Baru insaniyahnya muncul. Nah kalau manusia sempurna dari sisi basar, enggak saya kira. Secara fisik manusia itu di bawah binatang Kang.
So Kang Sari panco jeung dinosaurus pasti eleh. El. Atau mata kita lebih tajam mata kita atau lebih tajam mata elang? Pasti lebih tajam mata elang. Terus lari kita lebih cepat kita atau lebih cepat macan? Pasti lebih cepat macan. Nah sehingga menurut saya secara basar mah justru manusia dibanding dengan makhluk lain tidak jauh lebih hebat. Tapi manusia jauh lebih hebat karena manusia punya potensi ruhaniah. Makanya disebut insan kamil. Oke, mantap ya seperti. Nanti ada satu lagi ya. Oh, silakan Lan. Oh. Oke. Oke. Tapi kita ini ya, tadi para narasumber ini sudah ngawawaas ya lagu Kang Panji ini. Kita buktikan bener nggak sih lagunya itu seperti itu? Mari kita dengarkan Dia Danau. Ada yang sedang seperti menyendiri, tapi nyatanya dia tidak sendiri. Dia sedang asyik bercengkrama dengan semesta yang membuatnya menjadi tiada. Duduknya menghambat, duduk dalam danau air mata. Oh. Ingin rasanya ku tenggelam bersamanya, mensyukuri luka perjalanan cinta. Meski akhir cerita tak seperti doa dan rencana, sungguh dia tak pernah menjadi kecewa. Hidupnya menghamba hanya pada Allah saja. Ingin rasanya ku tenggelam bersamanya, mensyukuri luka perjalanan cinta. Meski akhir cerita tak seperti doa dan rencana, sungguh dia tak pernah menjadi kecewa. Hidupnya menghamba hanya pada Allah saja. Ada yang sedang seperti menyendiri, tapi nyatanya dia tidak sendiri. Dia sedang asyik bercengkrama dengan semesta yang membuatnya menjadi tiada. Oke, tadi kan kita udah dengar ya yang Dia Danau. Nah, tadi Kang Wawan kepotong nih ngomongnya. Kita minta Kang Wawan lanjutkan dari komennya tentang Dia Danau ini. Silakan Kang Wawan. Lanjutkan. Kayak presiden kan atau wali kota. Gitu. Nah, Kang Sarip, jadi gitu, manusia tuh bisa dilihat dari perspektif Bashar itu fisik gitu. Sama ya seperti di Yunani ya, cinta itu kan ada eros. Nah eros itu kan fisik ya. Nah ya Bashar itu fisik. Kalau insan itu ruhaniah Kang. Jadi dia bisa memaksimalkan pendengarannya, penglihatannya, akalnya. Nah makanya dengan akalnya itulah manusia bisa melampaui berbagai problematika hidupnya. Makanya dari dulu manusia spesiesnya bertahan sampai sekarang.
Tapi dinosaurus kan enggak, udah meninggal semua, udah wafat gitu. Nah, tapi secara fisik mah tetap lebih kuat dinosaurus dibanding kita. Mata elang lebih tajam, Kang. Dari puluhan kilo bisa lihat anak ayam di semak-semak. Kalau mata kita kan paling kuat lihat 100 ribuan gitu ta. Jadi mata 100 kita ribuan mah rupiah. ya, mata kita mah tidak jauh lebih hebat lah dari mata elang. Kuping kita juga tidak jauh lebih hebat dari kuping kelelawar. Nah, itu secara fisik, tapi secara ruhaniah ya kita ini menuju kesempurnaan. Makanya di dalam Al-Qur'an kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, aku ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna secara ruhaniah. Nah, Kang Panji tadi saya bilang ya, janji saya pergeserannya kelihatan. Ada yang sedang seperti menyendiri. Itu basariah Kang, sorangan, olangan gitu. Tapi nyatanya dia tidak sendiri. Karena potensi ruhaniahnya sudah berkembang. Semua semesta itu bertasbih. Semuanya jadi mitra bagi si orang yang terlihat seperti sendiri itu gitu. Nah, makanya kesempurnaan manusia itu disebutnya insan kamil. Tapi bagi manusia yang tidak bisa memaksimalkan rohaniahnya, di ayat selanjutnya kan disebutkan apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani summa radadnahu asfala safilin. Nah, akan dijerumuskan dalam sejerumus-jerumusnya. Nah, sehingga tantangan manusia itu bisa nggak memaksimalkan potensi ruhaniahnya. Dan ini tidak mengenal agama kan. Allah itu memberikan ilmu, memberikan ilham itu kepada insan, bukan kepada muslim. Nah, makanya dalam surat Al-Alaq itu wa'allamal insanu ma lam ya'lam. Allah memberikan ilmu kepada insan. Jadi siapa yang bisa memaksimalkan ruhaniahnya, apapun agamanya pasti dipinterkan oleh Allah. Jadi Kang Sarif jangan aneh, dia tidak beragama tapi pinter. Ya memang janjinya juga Allah tidak ngasih ilmu tidak kepada orang Islam, tapi kepada insan yang memaksimalkan potensi ruhaniahnya. Dengan potensi ruhaniah itu manusia punya akal, punya perasaan, punya penglihatan, maka manusia bisa bikin pesawat terbang, bikin handphone, bisa melampaui semua yang dia butuhkan. Tapi harus ingat, yang terakhir manusia dalam bahasa Arab disebut Bani Adam. Bani Adam. Bani Adam itu, Bani itu keturunan, Adam itu ketiadaan. Manusia itu awalnya dari ketiadaan, ada sebentar, nanti tidak ada lagi. Kita ini apa tuh gitu. Nah, Kang Panji pintar sekali. Di awal ada yang sedang seperti penyendiri, si Basar teh. Tapi ternyata dia tidak sendiri, sudah insan kan naik level. Dia sedang asik bercengkrama dengan semesta yang membuatnya tiada. Itu seperti dalam film Kung Fu Boy. Kan. Kung Fu Boy, Chin Mi. Si Chin Mi itu pernah diserang oleh pasukan kelelawar, kalah. Akhirnya Chin Mi meditasi dan merasa dirinya bukan sesuatu. I am is nothing. Aku adalah bagian dari semesta ini. Aku bagian dari rumput, aku bagian dari pohon. Kalau perlu aku tidak harus menonjol sebagai manusia. Akhirnya kelelawar nggak bisa lihat Chin Mi kan. Karena Chin Mi sudah menyatu dengan semesta. Nah, jadi Kang Panji itu pasti ahli bahasa, pasti ahli spiritual. Dari mulai Bashar, Insan, dan Bani Adam. Dari tidak ada, jadi ada sebentar, dan ketidakadaan. Jadi yang abadi itu sebenarnya ketidakadaan. Kang. Oke, pantes aku jadi senang filsafat tuh gara-gara Chin Mi ya. Chin Mi ya. Tapi aku mah bacanya yang main biliar tuh break shot. Oke, mungkin kita kembali ya ke lirik tadi. Zulfa ada yang bisa dianalisis dari segi struktur Ada. wacana tekstualnya? Saya akan melanjutkan yang Akang tadi. Jadi posisi yang tadi sudah kita dijelaskan secara spiritualnya begitu dan itu saya sepakat sekali. Tapi posisi Kang Panji sebagai penyanyi di sini, dia orang lain itu kan berarti. Dan danau yang sudah dia lihat bahwa dia udah bersatu dengan semesta itu, menjadi ketiadaan tadi. Jadi semesta itu sendiri. Lalu Kang Panji di akhir liriknya bilang, ingin rasanya aku tenggelam bersamanya. Mensyukuri luka perjalanan cinta, meski akhir cerita tak seperti doa dan rencana. Sungguh dia tak pernah menjadi kecewa. Kenapa? Karena hidupnya menghamba hanya pada Allah saja. Jadi posisi Kang Panji itu bahkan ketika menafsir seseorang yang luar biasa itu gitu, posisinya dia orang yang ingin tenggelam gitu. Jadi belum mungkin ya, karena masih ingin kan, belum. Tapi dia berupaya untuk bisa tenggelam bersama orang yang sudah bisa menyatukan dirinya dengan semesta itu.
gitu. Dalam lirik ini posisi Kang Panji dia sangat ingin tenggelam. Itu kata yang sangat keren menurut saya. Dia udah melihat kekerenan, sebagaimana kita melihat itu, terus posisi dia biarkan saya tenggelam di sana. Wow. Itu keren sih. Saya tuh sebenarnya punya pengalaman ya dengan lagu ini. Waktu itu saya manggung di mana ya, rada jauh lah pokoknya dari Bandung. Lalu saya ngegitarin penyanyi namanya Candia. Candianya teh nangis di tengah-tengah teh tidak bisa melanjutkan lagu. Lagu ini lagu Dia Danau. Jadi diterusin sama yang lain nyanyinya karena dia tidak bisa melanjutkan. Nah saya waktu itu nggak ngeh apakah liriknya sedalam itu. Apakah sebelum selesai si vokalis sudah tenggelam? Itu sudah tenggelam. Akhirnya nangis semua Kang ya. Nangis semua jadi. Seperti muhasabah gitu ya. Iya betul. Jadi tadinya Candia yang nyanyi dia tidak kuat melanjutkan. Dilanjutin sama Kang Yayan. Kang Yayan juga nangis lagi. Jadi udah instrumental aja gitu ya. Jadi karena semuanya tidak Mantap bisa ya. dapat apalagi Katarsis semua. katarsis semua jiwanya jadi suci waktu itu. Ya oke. Oke, gimana? Kang Wawan ada tambahan lagi mungkin sedikit sebelum kita ini ya. Kita masih terus ya. Ya. Ya Kang, tadi yang disampaikan Kang Zulfa itu menarik. Memang dalam dunia spiritual tingkatannya seperti itu Kang. Pertama-tama yang dibayangkan sebagai yang ideal itu sebagai dia. Nah, kalau dalam tasawuf ya, la ilaha illallah dia. Nah nanti lama-lama la ilaha illa anta gitu. Tidak ada Tuhan selain kau. Tadinya kan tidak ada Tuhan selain dia. Nah nanti walaupun ini kontroversi ya, yang terakhir itu ya harus dalam, tidak bisa talk show dalam waktu beberapa menit. Ya. La ilaha illa ana, oh ini berat Kang. Ya. Makanya banyak yang salah paham kepada Siti Jenar, kepada Al-Halaj, karena mungkin sudah pada level la ilaha illa ana itu gitu. Nah mungkin Kang Panji itu tawadu Kang. Tawadu itu rendah hati, bukan taramawa duit. Tawadu rendah hati. Sebetulnya Kang Panji itu ya sebetulnya tahu itu makom spiritualitas, tapi karena ketawaduannya disebut dia aja lah. Tapi nanti lama-lama akan berkembang. Setelah dia engkau, setelah engkau saya. Nah, tapi karena tawadu, tetap biheun abdi mah jauh-jauh saya mah untuk menjadi saya. Dia welah sosok ideal kayak gitu. Tapi saya kira tidak mungkin Kang Panji bisa menciptakan konsepsi seperti ini kalau tidak punya tidak punya pengalaman batin yang luar biasa. Dalam dunia tasawuf itu ada istilah la yu'riful wali ilal wali. Tidak akan mengenal siapa wali kecuali wali itu sendiri. Nah, tidak akan Kang Panji itu mengkonsepsikan ini kalau dia tidak merasakan. Nah, saya hanya tahu teorinya, saya bukan wali, Noah lah minimal. Nah, Tawadu, tara mau duit berarti cashless. Nah, jadi saya melihat cashless. gitu Kang Sarip. Ya, okay. Ini tingkatan-tingkatan spiritual yang ingin disampaikan oleh Kang Panji. Oke. Hade pisan lagunya. Ada pisan. Ada pisan. Saya kalau tidur nyenyak lagu ini. Nyenyak Nggak ya, bukannya malah jadi apa? Ke bawah-bawah gitu. Tenggelam saya kan. Tenggelam. Ya, oke. Sekarang kita coba agak ini ya, agak ringan gitu secara musik misalnya. Saya kira kalau lirik kita sudah akui ya, ini lirik-lirik ini sangat spiritual, sangat sufistik. Tapi kalau dari musik misalnya, apakah musik Nah, kalau dari musik moderatornya pindah ke saya. Karena Anda musisi. Banyak Sarif ya. Ini pertanyaan serius tapi saya pengen tanya. Ini kan agak lambat gitu, Mang. Lirik ini tuh kayak musik tuh kayak sampannya. Ya. Saya pengen nanya, musik itu liriknya kalau ada orang, perahu dan sungai, musik tuh di mananya? Oke. Ini saya tukeran dulu ya. Itu kemarin tadi malam ada anak-anak balada itu ajak ngobrol saya, tanya sebenarnya apa definisi musik balada itu. Dia tanya, saya tidak pernah memikirkan apa definisi musik balada, tapi saya kemudian mencari di perpustakaan di kepala saya itu siapa aja yang saya pikir musisi balada. Ada misalnya Kang Mukti, ada Kang Ferry, lalu saya pikirkan Kang Panji. Nah tapi apa yang bikin balada ya? Bukannya balada itu harus narasi keseharian yang terlihat dalam Cerita gitu ya? Ya cerita. Kalau lukisan mah balada teh realis gitu ya. Jadi harus menggambarkan secara utuh gitu.
Sedangkan Kang Panji kan seperti metafor, rangkaian-rangkaian metafor, terus agak berbau. Tapi sama musik tuh kayak nyambung gitu loh. Ya, Kalau perjalanan sungai itu kayak ya enak gitu, nyambung. Tapi menurut Kang Sarip ini musik kalau Kang, aja gitu. pokoknya orang serang ya. Ya. Menurut Kang Sarip ini secara musikal rumit atau sederhana Kang? Justru pembahasan tentang balada itu membawa kita pada posisi musik dengan lirik. Itu posisinya bagaimana? Misalnya ketika saya di kafe itu lagi ngobrol sama anak-anak itu, ya tentu dengan protokol kesehatan ya. Itu ada lagu musik dari Tulus. Tulus itu kita dengerin. Nah Tulus kan cerita tentang gajah. Bukannya itu balada. Karena ada satu narasi itu cerita tentang dia dibully bagaimana. Lalu saya pikir, nah pertanyaannya ketika mendengar Tulus, kita terpesona nggak sama musiknya? Kalau terpesona dalam arti, wow musiknya keren banget, berarti musik ada di depan, lirik ada di belakang. Nah saya kira Kang Panji itu, walaupun musiknya oke, tapi lirik itu selalu lebih depan. Betul. Jadi itu kenapa kita bisa pelajari Betul. secara terpisah dari musik. Jadi kalau kita sampai terpesona dengan enakeun musiknya, kayaknya musiknya digarap dengan profesional, dengan keindahan harmoni. Lagunya mah Aku Cinta Kamu diulang-ulang tadi. Ya, betul. Saya kira pada akhirnya kesimpulan malam itu adalah, kenapa Kang Panji adalah musisi balada? Pertama karena kejujuran liriknya. Yang kedua, lirik-lirik tentang ketuhanan itu bukan sesuatu yang secara copy paste diambil dari misalnya istilah-istilah dalam kitab suci. Lebih banyak direfleksikan ke dalam dulu, baru diceritakan. Yang ketiga adalah posisi musiknya itu sangat sederhana di belakang, sangat bersahaja. Bahkan kalaupun Kang Panji misalnya tidak ada gitar, nyanyi saja, itu sudah jadi. Nah Kang, kesederhanaan itu menurut Jadi saya, balik ya. Kang, kesederhanaan itu justru menunjukkan kedalaman. Ya. Jadi saya ingat tuh kalau orang belajar Zen, spiritualisme di Buddhis. Orang kalau belum belajar Zen, dia akan mendefinisikan sungai adalah sungai. Ya. Gunung adalah gunung. Nah begitu dia sedang belajar Zen, dia akan mendefinisikan sungai adalah gunung, gunung adalah sungai. Tapi setelah selesai belajar, dia kembali lagi kepada sungai adalah sungai, gunung adalah gunung. Ya. Kembali kepada kesederhanaan, tapi dengan kualitas yang sangat dalam. Betul. Kita lihat orang-orang dalam seperti Gus Dur, Profesor Quraisy Shihab kan sangat sederhana. Menyampaikan sesuatu yang sangat ringan, tapi di balik itu sangat dalam. Betul. Gitu. Oke, sebenarnya ini yang membuat saya pikir kenapa Kang Panji belakangan atau ya saya nggak tahu dari mana mulainya, tapi mungkin beberapa tahun belakangan lebih banyak menyanyikan sendiri lagu-lagunya. Saya yakin banyak sekali penyanyi atau orang-orang yang bersuara indah itu bisa menyanyikan lagu Kang Panji dengan lebih dahsyat ya, dengan teknik yang tinggi. Tapi saya kira Kang Panji kemudian memikirkan bahwa apa yang utama dari komposisi ini bukanlah teknik yang tinggi, Tapi gagasannya ya. tapi gagasannya, betul. Dan saya ingin menyampaikan sendiri gagasan saya lah yang akan menyampaikannya sendiri. Betul. Bukan penyanyi-penyanyi yang Biarkan serius. saya saja. Biarkan saya saja gitu. Ya suara Kang Panji tentu bagus ya. Tapi yang terpenting dari kejujurannya begitu. Haliku aing gitu. Haliku aing gitu. Kata Robby Darwisnya. Gitu ya. Oke, udah balik lagi ya, saya moderator lagi ya. Oke. Diserahkan. Ya berarti tadi kita sudah bahas musik, sudah bahas liriknya, bahkan hubungannya dengan sufisme. Tapi apa ya? Sekarang kita mungkin kaitannya dengan apa ya? Pendengar ya. Kalau Zulfa sendiri merasa musik-musik Kang Panji itu bisa dikonsumsi orang banyak nggak sih, atau hanya orang-orang yang spiritual atau hanya orang-orang yang mengerti kontemplasi atau sangat umum? Justru saya kira sekarang momen yang tepat gitu. Di tengah pandemi ini orang-orang kan melokalisir diri ya gitu. Nah di masa seperti itu biasanya banyak orang lebih mempertanyakan posisi dia dan sebagainya. Lagu ini saya kira tepat sekali gitu ya. Bisa sangat kontekstual untuk menyapa alam batin publik hari ini.
gitu. Karena dia lebih bicara tentang hal yang sederhana, diri sendiri gitu kan, dan hubungan dengan yang lainnya yang begitu tadi tawadu gitu ya. Jadi saya kira siapapun yang mendengar, saya dapat berasumsi, menjamin deh, saya pribadi gitu, bahwa dia akan mendapatkan sentuhan itu, sentuhan dari Kang Panji gitu ya, ngomongin persoalan, akan menyentuh ngomongin persoalan diri-diri mereka gitu secara personal itu. Saya kira tepat sih Kang. Contohnya misalnya ada Nadine Amizah sekarang rame gitu kan. Dia kan sebetulnya tema-temanya sedang ngomongin personal gitu. Dirinya, kejujuran Nadine Amizah terhadap dirinya sendiri gitu. Nah saya kira bakal tepat gitu. Jadi sebaiknya banyak orang harus mulai Dicoba, coba aja, pasti ya. tersentuh. Ya. Kang Wawan gimana? Apa sudah mulai menjadikan lagu-lagu Kang Panji sebagai musik wajib di Jakarta Rup atau gimana? Iya boleh. Makan musik wajib di upacara harusnya. Upacara. Upacara bendera. Ini Kang, praktek sufisme itu kalau disederhanakan itu sederhana sekali. Jadi pernah ada cerita di Persia, seorang raja mengumpulkan 4 orang pelukis. Nah 4 orang pelukis ini disuruh melukis gedung. Jadi dikasih tembok satu-satu, di 4 tembok itu lukislah gedung ini, kata raja itu. Nanti akan aku nilai siapa yang paling baik. Terus dikasih tirai. Nah, pelukis yang pertama itu melukis dengan baik sekali. Dan raja memberikan nilai 100. Pelukis kedua melukis dengan sangat indah, raja memberi nilai 100. Pelukis 3 melukis dengan sangat baik. Raja kasih nilai 100. Pas pelukis keempat itu bagus sekali. Raja kasih nilai 1000. Lukisan keempat lah yang paling bagus. Jadi ditanyalah pelukis nomor 4 ini. Apa yang kamu lakukan? Tekniknya seperti apa? Saya tidak melakukan apapun Tuan Raja. Saya hanya membersihkan tembok ini sampai mengkilap. Sehingga yang nampak di tembok saya adalah cerminan dari seluruh keindahan istana Tuan. Katanya. Sufisme itu bagaimana kita membersihkan hati kita sehingga kita melihat apapun yang hadir ke hadapan kita adalah keindahan. Jadi untuk menyukai lagu Kang Panji, bersihkanlah hati kita. Gitu. Jadi kalau tidak bisa menikmati, jangan-jangan hatinya belum ini ya. Jadi maksud saya ingat dalam wacana seni lukis ya tahun 70-an kan mulai muncul banyak lukisan-lukisan telanjang tuh Kang. Kalau dulu di awal-awal tahun 20-an kan ada lukisan indie moy, kemudian realis. Nah di tahun 70-an banyak lukisan telanjang. Pada saat pelukis-pelukis itu dikritik, kok kamu melukis yang telanjang? Pelukis itu bilang, lukisan telanjang saya hanya ingin menunjukkan kualitas yang menikmatinya. Kalau dia omes ya itu seks. Tapi kalau dia mencintai keindahan ya jadi keindahan. Lagu Kang Panji hanya bisa dicerminkan sebagai keindahan oleh orang-orang yang menyukai keindahan. Mantap. Karena sekali. Dia herbal, eksklusif. Ya. Ini keren banget, keren. Karena kita bisa bilang orang hanya menemukan apa yang dia cari ya. Jadi kalau dia nyarinya yang omes-omes ya nemunya omes ya. Tapi kita lihat hari ini diskusinya luar biasa, sangat meluas. Sebenarnya diskusi yang luas ini menunjukkan bahwa lirik itu punya sesuatu. Lebih dari sekedar lirik. Ini ibaratnya dalam seni itu ada juga sih masalah kayak ini seni instan, ini seni yang cukup mendalam. Itu terlihat dari bagaimana cara kita bisa membahas ini. Misalnya kalau kita nonton film-film kayak sinetron gitu ya, kan nggak bisa dibahas gini ya. Misalnya bagaimana wacana kritis dari orang yang tertukar misalnya ya gitu ya. Oke, itu nggak bisa. Tapi kalau dari Kang Panji luar biasa luas. Oke, saya kira kita sudahi dulu talk show yang luar biasa sufistik ini. Saya sampai dari ada menjadi merasa tiada ini. Oke, jangan lupa bahwa acara Komuji ini akan masih berlangsung hingga pukul 15. Dan di antara sampai pukul 15 itu kita ada Revolution Artist Talk. Jadi kita akan ngobrol bersama musisi dan penulis lagu hasil dari workshop Revolution. Dan ada juga acara Ustadz Jam Session
Nah, Ustadz Jam Session itu gimana? Maksudnya Ustadznya pada jam session gitu, tapi lebih pada membincangkan musik religi gitu. Oke, kita akhiri dulu talk show ini dan tetap menikmati Islamic Virtual Fest dan kita akan lanjut pada Aditya Logi.